Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Miftah Hasanah, NPM 1931066058 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal internasional yang berjudul Overview of Self-Esteem in Adults Can Behavior That Do Self-Injury, yang artinya gambaran harga diri pada perilaku remaja yang melakukan self-injury. Penulisnya yaitu ada Ikromilah Yeli Prastuti, Budi Purwoko, dan Retno Trihariastuti. Untuk latar belakang yang pertama, di sini ada penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran harga diri remaja yang melakukan perilaku melukai diri sendiri. Subjek penelitian ini adalah 3 siswa SMP di Kabupaten Tulungan Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mandiri dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang melakukan tindakan melukai diri sendiri dengan cara menyayat bagian tubuh menggunakan bantuan benda tajam seperti pecahan kaca, jarum, dan pisau kecil. Bahaya menghirup serta memukul diri sendiri. Ketika subjek melakukan perilaku self-injury atas dasar ketidakberhargaan yang dirasakan, baik dari kurangnya perhatian orang tua, teman, dan ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri, konflik pada orang tua dan teman, kegagalan dalam kegiatan akademik dan interaksi sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan studi pengembangan untuk mengembangkan model dalam meningkatkan harga diri dan mengurangi atau mengatasi perilaku harga diri pada remaja. Melukai diri sendiri pada remaja. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama, dasar penelitian. Desain penelitian. Bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran harga diri remaja yang melakukan self-injury dengan melakukan review. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi khusus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam menggali secara mendalam masalah yang diajukan. Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan kalimat-kalimat yang memaknai suatu kasus yaitu self-injury dan mengulas gambaran self-esteem yang dimiliki oleh pelaku yang melukai diri sendiri. Selanjutnya, sampel dalam. Memilih subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling yang diketahui dari data yang disajikan pada penelitian sebelumnya. Jumlah subjek ditentukan oleh 3 peneliti dengan karakter remaja usia 13-15 tahun yang melakukan self-injury dengan jenis menebas, menghirup, dan memukul diri sendiri. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan subjek, penelitian dilakukan wawancara mendalam dengan fokus dan observasi terhadap subjek penelitian dengan cetak biru yang telah ditentukan untuk mengecek jawaban yang diberikan oleh subjek. Informasi yang diperoleh tidak hanya dari subjek penelitian tetapi juga dari orang-orang terdekat, misalnya dari orang tua dan teman. Yang selanjutnya ada analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data dengan cara mengecek kebenaran data, menyusun data, melakukan copying, mengklarifikasi, dan mengkoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi data dan menyusun kesimpulan dari hasil penelitian. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan pengumpulan data, 3 subjek melakukan karakteristik harga diri yang berbeda. Untuk subjek yang pertama, menjelaskan bahwa ia telah menganggap dirinya
telah menganggap dirinya tidak berharga dan tidak ada kehangatan dari keluarganya yang mendukung semua harapan dan kondisinya saat ini. Orang tua telah berpisah sehingga mereka tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti sebelumnya. Keputusan untuk menyakiti sebagai bentuk coping yang maladaptif. Konflik dengan ayahnya mengenai prestasi akademik yang sangat tidak memuaskan membuat subjek merasa tertekan dan minder bahwa ini adalah kesalahan besar atau self-blaming. Sehingga ia melakukan self-injury dengan cara menyayat tangan, menyayat lengan tangan kirinya dengan pecahan kaca. Orang tua yang tidak memperhatikan kondisi yang dialami subjek membuat harga diri dan motivasi hidup menurun. Pernyataan yang disampaikan subjek bahwa stres dialami salah satu yang mengganggu adalah tekanan orang tua agar sesuai dengan harapan orang tua, terutama dalam aspek akademik. Untuk yang subjek kedua, merupakan anak tunggal dari orang tua yang sibuk bekerja. Beranggapan bahwa subjek memiliki harapan remaja terhadap subjeknya memiliki kemandirian tersendiri, namun subjek masih memiliki ketergantungan pada orang tua, terutama dalam mengambil keputusan. Di lingkungan saat ini, subjek cenderung menarik diri karena kondisi wajah subjek yang dipenuhi dengan jerawat yang menurunkan kepercayaan dirinya. Ia tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Ia lebih memilih atau nyaman berteman dengan teman-temannya di lingkungan rumah yang kerap mengundang subjek untuk berperilaku merusak diri sendiri. Subjek melakukan dengan cara memotong paha dengan benda tajam dan memukul diri sendiri, contohnya seperti wajah. Perilaku tersebut didasarkan pada kurangnya perhatian orang tua, ketidakmampuan subjek untuk menerima mereka dan meniru teman dekat. Subjek adalah individu yang mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain. Semua pekerjaan mata pelajaran termasuk di rumah selalu dinilai salah oleh orang tuanya, sehingga mata pelajaran merasa tidak dihargai. Untuk subjek yang ketiga, melakukan perilaku menghirup lem dan melukai diri sendiri pada bagian lengannya dengan jarum suntik dan membentuk nama seseorang. Konflik dengan temannya menyebabkan subjek menyakiti diri sendiri dan merasa puas setelah melakukannya. Pelajaran, masalah akademik juga tidak berjalan lancar. Mata pelajaran sering tidak mengikuti pelajaran dan sering tidak menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan. Latar belakang lainnya adalah indera kemampuan subjek untuk merespon kesedihan yang mendalam dan emosi negatif serta mengendalikan emosi. Setiap kali dia stres, dia melakukan perilaku melukai diri sendiri. Dilihat dari dimensi perilaku dalam konsep self-injury, individu memiliki konflik dengan teman dan mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang melakukan self-injury dengan jenis menyayat bagian tubuh menggunakan benda tajam seperti pecahan kaca, jarum, dan pisau kecil, bahaya menghirup, serta memukul diri sendiri. Mereka pada dasarnya memiliki harga diri yang rendah karena faktor dan pribadi sosial, orang tua, teman, dan akademisi. Ketiga subjek melakukan perilaku melukai diri sendiri berdasarkan persepsi mereka, ketidakberdayaan baik dari orang tua, teman, kegagalan dalam kegiatan akademik, dan interaksi sosial berdasarkan hasil penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.